Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-124. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani sore kita berbincang-bincang tentunya bersama Asogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya setia mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber dan moderator di tengah-tengah kita yang akan berbagi update ilmunya. Baik, yang pertama izinkan saya menyapa narasumber kita yaitu Dr. Trisya Dewi Anggraini, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, Dr. Anggi. Assalamualaikum. Salam. Baik. Narasumber kita yang kedua, Dr. Renardi Reza Razali, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Arifin Ahmad di Riau. Selamat sore, Dr. Renardi. Selamat sore, Dokter Nisa. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Dan yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini yaitu Dr. Gatot Nyarumenteng, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Dr. Gatot. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Dok. Baik, yang terbaru dari Asogi, seluruh peserta Asogi yang join akan mendapatkan SKP Kemenkes dengan syarat sudah mendaftar tentunya melalui link registrasi yang diberikan di PDF-nya, kemudian sampai mendapatkan link Zoom yang ada di email, dan kemudian jangan lupa juga untuk mengakses Asogi dari akun Pelataran Sehat untuk meminta akses terlebih dahulu, kemudian join Zoom Asogi dan mengikuti pembelajaran di Pelataran Sehat sampai tuntas. Dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan seperti biasa bisa berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya melalui fitur Q&A yang telah kami. Dan di bulan Juni, tema Asogi ini akan berputar seputar peranan kemoterapi pada masing-masing kanker ginekologi. Sore ini mengawali bulan Juni, kita akan membahas bagaimana peranan kemoterapi pada kanker ovarium. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, izinkan saya mengundang Ketua Hogi untuk membuka acara Asogi dan memberikan sambutan kepada Dr. Brahman Askandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, terima kasih banyak juga untuk Dr. Gatot Nyarumenteng selaku moderator di Bandung, Dr. Renardi selaku narasumber di Riau, Dr. Anggi selaku narasumber di ibu kota, Jakarta. Ya. Nah, ini semua kumpul jadi satu di sini dalam satu layar dari berbagai center. Karena memang Asogi didesain narasumbernya dalam satu kali penayangan Asogi itu dari berbagai center di Indonesia. Nah, terima kasih kepada partisipan semua mengikuti acara Asogi dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan mendapat sesuatu untuk menunjang pelayanan kita di masyarakat. Terima kasih juga kepada Bu Sekjen, Dr. Topan, kemudian timnya, Dr. Koirunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, mempersiapkan acara dari minggu ke minggu, apalagi sekarang sudah ber-SKP Kemenkes. Ya. Mohon dimaafkan bila ada ketidaksempurnaan di sana-sini, karena ini pertama kali penayangan ber-SKP Kemenkes, dan mengorganisir acara ber-SKP Kemenkes yang rutin loh, dari minggu ke minggu tanpa putus, itu memerlukan effort khusus ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya. Nah, nanti kalau mengikuti acara Asogi, kira-kira ya sekitar 50 SKP setahun gitu ya, kira-kira dari Asogi semua ya. Saya nggak tahu boleh nggak dari Asogi semua, tapi 50 SKP setahun itu kalau setiap minggunya kita tanpa putus
kita hanya libur pada tanggal merah. Demikian ya. Bahkan kadang-kadang ada yang bertanya nih, besok tanggal merah masih tetap ada atau enggak? Ya enggak ada kalau tanggal merah, gitu kan ya. Oke, topiknya penting tentang kemoterapi, ditanyakan A sampai Z-nya, dimanfaatkan, kenapa si ovarium harus kemo, atau kapan boleh tidak kemo, dan lain-lain sebagainya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Gatot Nyarumenteng, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilakan. Ya, terima kasih, Bu Nisa, Dr. Nisa. Hari ini kita sudah memasuki ya ASOGI ke 124 ya, jadi udah berapa minggu itu 124. Ya, dengan judul pada hari ini adalah peran kemoterapi pada kanker ovarium. Ya, seperti kita ketahui tadi sudah dikenakan oleh Dr. Brahmana. Ya, pembicara kita yang pertama adalah Dr. Trisia Dewi Anggreni, SPOG, onkologi, subspesialis onkologi, ya, konsultan onkologi ginekologi dari FKUI, RSCM. Kemudian pembicara kita yang kedua, Dr. Renardi Reza Rasali, SPOG, subspesialis onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Umum Pusat Arifin Ahmad Riau. Ya, jadi eh, kita bisa mendengarkan pemaparan mereka yang baik itu dari pusat maupun dari daerah yang mungkin obat-obatannya tidak seperti di Jakarta ya, lagi. Ya, saya kira kita punya waktu 1 jam ya untuk pertama pemaparan, kemudian diskusi lebih banyak. Ya, kita mulai saja dari siapa dulu nih, Dokter Anggi atau Dokter Renaldi? Dari saya dulu kali ya dokter. Ya, silakan Dokter Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Profesor Dokter sekalian, teman-teman sejawat sekalian. Topik kali ini ada cukup berat ya, kemoterapi ya. Bagaimana memberikan materi kemoterapi tapi dengan versi yang mudah. Nah, itu yang tidak mudah menurut saya. Nanti saya akan berbagi dengan Dokter Rere gitu ya. Tadi kita kemarin sudah membagi-bagi tugas ya, Dokter Rere ya. Moga-moga tidak overlapping. Baik. Jadi hari ini kita akan membawakan topik The Role of Chemotherapy in Ovarian Cancer, kanker ovarium. Karena ini obat kemo, I have no financial interest or relationship to disclose. Ini adalah outline yang akan dibawakan. Kita tahu bahwa kanker ovarium itu secara letak adalah kanker yang berasal dari indung telur. Nah, ini perlu sekali juga buat teman-teman uh, sejawat yang lain di luar bidang ginekologi onkologi. Terkadang banyak pasien yang datang, dok saya sudah pap smear hasilnya normal tapi saya kena kanker ovarium. Jadi memang pemeriksaannya tentu saja berbeda dengan pemeriksaan di leher rahim atau di serviks gitu ya. Oleh karena itu tidak cukup hanya pap smear saja sebenarnya. Tapi yang kita perlukan juga hanya melakukan pemeriksaan dalam atau kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal untuk melihat apakah ada kelainan di organ genitalia interna, termasuk salah satunya ada ovarium. Nah, dari ovarium ini kalau kita lihat dari histologinya, itu terbagi menjadi 2, epitel dan non-epitel gitu ya. Kalau epitel itu adalah yang memang dia di outer side daripada ovarium. Jadi dia toraks lapis ya, lapisan luarnya yang berubah menjadi satunya plasma. Sementara yang non-epitel yaitu yang letaknya ada di dalam, ada dari stroma, cancer, ataupun germ cell cancer yang berasal dari folikel. Memang yang terbanyak hampir 70% ke atas memang berasalnya adalah dari epitel. Nah, ini akan terkait dengan nanti pemberian jenis kemoterapi yang akan kita berikan. Kenapa ini menjadi problem sebenarnya? Kanker ovarium itu kalau kita lihat problemnya apa sih? Kalau di kita memang masih kanker serviks ya. Ini yang mau jadi Kemenkes nih silakan ya. Problem kita masih sama yaitu kanker serviks dan ovarium ini adalah kedua. Problemnya apa di ovarium? Karena sampai sekarang belum ada screening yang efektif baik dengan USG transvaginal sendiri maupun pemeriksaan tumor marker CA125 ataupun kita kombinasikan yang akan bisa memprediksi keganasan di indung telur. Oleh karena itu memang hampir sebagian besar pada kanker ovarium ini ditemukan pada stadium yang lanjut. Yang paling banyak adalah stadium 3C.
Strategi early detection-nya, karena kita tidak bisa melakukan screening pada orang normal, itu juga tidak memberikan manfaat yang cukup baik. Memang kita biasanya melakukan screening itu pada orang-orang yang memiliki faktor risiko untuk memiliki kanker ovarium. Kita pernah tahu juga kan ada breast cancer, related ovarian cancer, itu biasanya kelainannya dalam BRCA. Oleh karena itu, pada orang-orang yang memiliki faktor risiko, selain itu ada yang kita sebut namanya link syndrome gitu ya, mismatch repair mutations. Itu linknya adalah kanker ovarium, kanker rahim, sama kanker kolon. Jadi harus hati-hati nih kalau kita punya pasien dengan link kanker yang diturunkan secara genetik, maka history taking tadi yang terkait dengan BRCA dengan link syndrome harus masuk dalam anamnesis kita. Kemudian juga tentu saja sign and symptoms gitu ya. Setelah menggunakan sonografi morphologic changing saja, peran dari teman-teman yang di luar non-onkologi kalau tahu itu ganas, maka memang ketentuan dari RCOG-nya kalau kita curiga ganas memang sebaiknya adalah melakukan rujukan. Jadi kompetensinya kalau tahu ganas jangan dibuka tapi dirujuk. Nah, sebelum kita bicara kemo, tentu saja kita akan berbicara bagaimana cancer spreading dari kanker ovarium ini. Dia bisa melalui transcelomik, bisa melalui lymphatic channel, bisa melalui hematogenus. Jadi kalau celomik itu adalah exfoliation daripada sel-sel yang implant dari peritoneal surface. Jadi kalau dia sudah terpecah, keluar rupture dari ovariumnya, masuk di peritoneum ya, jadi sudah membuat rupture di peritoneum, maka sel-selnya akan mengikuti cairan peritoneum. Memang dia bergeraknya dari sebelah kanan ke kiri ya, sehingga memang kalau kita melihat pathway-nya itu mulai dari pelvis, paracolic gutters gitu ya, kanan, kemudian intestinal mesenterium, right hemidiaphragma, terus ke kiri, kemudian ke kolon. Dan ini juga yang menjadi sumber kalau kita melihat kemungkinan probabilitas metastasis atau penyebaran dari kanker ovarium tentu saja berbeda dengan kanker serviks gitu ya, yang sifatnya lokoregional. Dia penyebarannya akan lebih mengikuti systemic system ya, gitu. Jadi memang borderless. Nah itu nanti merujuk juga pada terapi adjuvan yang kita berikan selain operasi adalah kemoterapi dan bukan radiasi. Dan ini adalah daerah-daerah yang menjadi sumber-sumber yang memang sesuai dengan penyebarannya menjadi penyebaran daripada kanker ovarium. Dan ini juga berdampak pada tindakan operasi yang kita lakukan. Pada pasien dengan early stage, tentu saja penyebarannya tadi itu adalah menjadi clinical implication kita untuk melakukan surgical staging. Jadi kita removal ovarium tumornya kalau bisa in toto, kalau bisa gitu ya. Kemudian kita lakukan VC, kemudian jangan lupa juga mengambil cairan ascites. Kalau tidak ada kita melakukan peritoneal washing. Habis itu kita melakukan explorations following the transcellular spread yang tadi sudah kita jelaskan, omentum kita ambil, kemudian multiple biopsi dari peritoneal surface, diafragma, paracolic gutter, peritoneum depan bladder, dan di daerah mesenteris. Adapun lymphatic channel-nya tentu saja juga berbeda dengan lymphatic channel pada kanker serviks. Kalau kita lihat lymphatic channel pada kanker ovarium itu dominannya adalah mengikuti ovarian vessel yang melalui IP ligamen. Kalau kita lihat yang sebelah kiri dia akan drainasenya ke vena renalis, sementara yang sebelah kanan di vena cava inferior. Dan setinggi itulah kalau kita akan melakukan pengambilan kelenjar getah bening. Kalau semua yang dari kita ambil itu adalah hasilnya negatif dan hanya satu ovarium saja yang merupakan keganasan, maka tegaklah stadium 1A. Jadi seperti itu. Adapun penyebaran hematogenus juga usually biasanya muncul pada kondisi advanced stage ataupun recurrence disease ya. Hampir 38% ini penyebaran hematogen. Oleh karena itu ketika kita berbicara masalah keganasan, kita tidak pernah berbicara masalah kesembuhan tapi overall survival. Ya, jadi ini adalah beberapa faktor risiko penyebaran hematogenus yang terkadang tidak, kalau dia belum muncul itu belum bisa kita lihat bahkan dengan PET scan, dia masih dorman, diam pada fase
eliminasi, bisa saja dia tidak tereliminasi oleh sistem imun. Maka dia masuk pada fase equilibrium, dia itu bisa dalam lama dormen, nanti dia lihat tempat yang bagus untuk berkembang, nah barulah dia akan berkembang. Nah disinilah nanti adalah peran-peran dari pemberian kemoterapi untuk mengeradikasi sel-sel yang tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita bersihkan dengan terapi pembedahan. Nah, jadi kalau kita lihat bedanya dengan cervical cancer itu dominannya penyebarannya adalah melalui parametrium gitu ya. Jadi melalui ligamentum cardinale ke obturator pelvis, ligamentum latum dia ke iliaca externa interna dan communis. Jadi naik ke para aortanya itu biasanya dia adalah di bawah inferior mesenteric artery. Nah, jadi beda dengan jadi sifatnya lokoregional spread, maka tata laksananya operasi ajuvannya adalah sinar gitu ya, beda. Sementara pada ovarian cancer dia sistemnya lebih sifatnya systemic spread. Pada endometrial cancer sebenarnya dia juga lokoregional, tapi kalau sudah masuk di rongga abdomen maka penyebarannya persis seperti penyebaran pada ovarian cancer. Kalau dia kena cervix maka penyebarannya persis seperti cervical cancer. Maka pada endometrium pada stadium 1 high risk semua modalitas adjuvan bisa kita berikan baik kemo maupun dengan radiasi. Nah, ini stagingnya adalah surgical staging kita tentukan setelah kita melakukan operasi. Prognostic factor-nya ada pathological factor, clinical factor, tentu saja ini juga nanti akan mempengaruhi dari pemberian kemoterapi kita. Ada ada jenis-jenis kanker yang tidak respon dengan pemberian kemoterapi, gitu ya. Biasanya secara karsinogenesis yang masuk pada tipe 1 ovarian cancer itu biasanya mutasinya KRAS, BRAF gitu, dia slow growing, low potential malignant, maka pembelahannya tidak sebanyak pada yang mutasi P53. Oleh karena itu pada pemberian kemo dia tidak terlalu respon. Tapi good news-nya, kalau kita bisa menemukan pada stadium yang awal, seperti clear cell, mucinous, gitu ya. Clear cell itu dari endometriosis. Nah, hati-hati pada teman-teman yang melakukan operasi pada kista endometriosis, kalau ada bagian padat, usianya tua, tuh hati-hati. Jangan-jangan bisa transformasi keganasan. Atau pada mucinous, kalau kita menemukan pada stadium awal, maka operasi saja sudah cukup, tidak perlu kemoterapi. But, kalau kita menemukan pada stadium yang akhir, nah ini masalah. Karena setelah operasi kita harus memberikan ajuvan kemoterapi, nah itu tidak respon sehingga terlihatnya prognostiknya lebih jelek. Gitu. Adapun clinical factor yang lain tentu saja sesuai dengan staging ya, makin awal stagingnya maka prognosisnya akan lebih baik. Nah, usia tentu saja performance status. Nah, tadi kita berbicara tata laksana operasi ya, surgical staging tadi sudah disebutkan di awal ya pada early stage. Nah, kemudian setelah kita melakukan operasi, maka berikutnya nanti apakah kita perlu memberikan ajuvan kemoterapi, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Sementara pada advanced stage, maka prinsipnya bukanlah surgical staging lagi, tapi cytoreductive surgery, gitu ya. Jadi rasional teoretiknya itu adalah physiologic benefit sama tumor perfusion dan cellular kinetic. Jadi psikologik benefitnya itu ascites itu bisa kita kurangin di mana tadi penyebaran itu melalui cairan peritoneum gitu ya. Kemudian omental cake juga bisa kita remove gitu ya, di mana omental cake ini juga berhubungan dengan produksi ascites juga dan komplain dia misalkan nausea, early stage AT gitu ya. Kemudian removal of intestinal metastasis juga akan membuat fungsi daripada usus halusnya itu menjadi lebih baik. Dan kita tahu untuk tumor perfusion sama cellular kinetic pada tumor yang besar tentu saja poorly vascularization gitu ya, walaupun dia banyak terbentuknya vascularization tapi yang terbentuk itu hanya tidak terbentuk tunica muscularisnya, jadi tidak komplit gitu ya. Dan tentu saja dengan tumor yang besar kita akan membutuhkan dosis kemoterapi yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi ini adalah prinsip kita melakukan cytoreduction surgery. Nah, berikutnya adalah pemberian ajuvan pasca kita melakukan operasi. Dari operasi kita sudah menentukan apakah ini early stage atau advanced stage gitu ya.
Pada early stage, pertanyaan berikutnya, apakah pemberian kemoterapi memberikan efek manfaat pada pasien? Nah, early stage sendiri sebenarnya kita bagi menjadi dua nih. Early stage yang sifatnya low risk sama early stage yang sifatnya high risk. Nah, kalau pada early stage yang sifatnya adalah low risk, kita lihat nih antara observasi sama pemberian kemoterapi ini pada stadium 1A, 1B, well differentiated atau moderate differentiated ya, itu ya bahasanya seperti itu ya. Jadi satu itu ovarium satu aja yang kena, 1B itu ovarium kedua ovarium well differentiated atau moderate differentiated grade 1 atau grade 2. Kita lihat pada penelitian Kaplan-Meier-nya bahwa pemberian kemoterapi versus observasi untuk 5 survival overall-nya tidak berbeda bermakna. Oleh karena itu, pada stadium awal low risk ya, stadium 1A, 1B, grade 1, grade 2, maka operasi saja sudah cukup, dan inilah yang sebenarnya kita mintakan pada teman-teman onkologi untuk bisa menemukan as soon as possible gitu ya. Perhatikan tanda-tanda dan faktor risiko yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, karena tentu saja survival pasien akan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana pada yang early stage high risk gitu ya? Kalau dulu orang dibilangnya clear cell itu high risk gitu ya. Walaupun kita tahu dia sebenarnya adalah dari type 1 low potential malignant. Kalau stadium awal dia bagus, tapi kalau stadium akhir dia jelek. Nah, biasanya clear cell yang grade 3, poorly differentiated carcinoma, capsular involvement. Ada evidence malignant cell di steran ascites 1C nih gitu ya. Yang satu C3 gitu ya. Kalau 1C1 tuh ruptur pada saat kita melakukan operasi dikatakan hampir tidak ada perbedaannya dengan yang tidak ruptur. Tapi kalau sitologinya positif 1C3, ternyata kita lihat pada Kaplan-Meier yang kita bisa lihat ya, bahwa antara yang diobservasi dengan diberikan kemoterapi, ternyata pada grup yang kemoterapi memberikan manfaat yang lebih baik untuk survivalnya dibandingkan versus yang dilakukan observasi. Oleh karena itu pada stadium 1 high risk, poor differentiated gitu ya. Kemudian 1C 3 itu kita memberikan pemberian kemoterapi. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita bandingkan, apakah pemberian single agent kemoterapi memberikan manfaat survival yang lebih baik dibandingkan dengan double agent untuk yang early stage? Kita lihat ternyata tidak ada perbedaan bermakna. Kemudian apakah kalau kita lihat ovarian cancer pasti sudah pada mendengar, oh pemberiannya biasanya 6 siklus. Karena itu memang dari penelitiannya itu memberikan efek. Sementara kalau kita berikan lebih dari 6 siklus, itu hanya efek sampingnya saja yang didapatkan. Tapi itu juga tergantung. Ini penelitian pada grup Caucasian people. Kalau kita lihat di Korea, itu pemberian kemoterapinya bisa lebih dari 6 siklus. Itu nanti perlu diskusi yang lebih lama lagi. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah pada early stage yang high risk ini perlu kita berikan 6 seri? Nah, kalau kita lihat ternyata tidak ada perbedaannya antara pemberian 3 seri dengan 6 siklus. Yang ada hanya morbiditasnya lebih banyak pada yang siklus. Oleh karena itu pada yang early stage high risk, maka sebenarnya pemberiannya adalah cukup dengan memberikan 3 siklus saja. Oleh karena itu, recommendation for adjuvant kemoterapi pada early stage ovarian cancer, pada low risk, no adjuvant kemoterapi, gitu ya. Tapi pada yang high risk, maka pada kelompok karena epitel, karena kebanyakan penelitian itu pada grup epitel ya, hampir 70%. Kita harus memberikan adjuvan, diberikan bahwa dikatakan pemberian adjuvan kemoterapi itu akan lebih baik ya untuk survivalnya. Kemudian pemberiannya adalah kombinasi antara karbo dengan pakli, dan pemberiannya cukup 3 siklus saja gitu.
stage. Recombinant stage tidak ada adalah no residual. Sudah ada perkembangannya ini. Dulu orang hanya punya operasi saja, debulking gitu ya. Kemudian kemoterapi. Nah, prinsip debulking itu pada tahun 1970 itu juga dulu nggak diterima secara luas sampai kemudian Griffith bisa mempublish bahwa ada hubungannya antara optimal debulking, no residual disease dengan survival. Nah, kemudian mulailah penelitian 1990 tuh penggunaan kemoterapi sebagai alternatif daripada primary debulking gitu ya. Bisa nggak sih kita berikan kemo kira-kira akan lebih baik nggak baru operasi habis itu baru kemo lagi. Nah, ini ada 4 penelitian besar, 3 inferiority untuk mengatakan bahwa IDS itu tidak lebih inferior atau superior untuk menunjukkan bahwa PDS lebih superior. Dan ini dimulai pada tahun 2010 karena sebelum 2010 tidak ada penelitian retrospektif. Ternyata tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa IDS itu tidak lebih inferior atau PDS lebih superior dibandingkan IDS. Limitasinya banyak sekali karena rata-rata pada kelompok yang dilakukan operasi itu residual untuk optimal residunya itu hanya mencapai 40%. Oleh karena itu sekarang ada trust trial gitu ya yang sedang kita tunggu hasilnya di mana diawasin ketat surgeonnya achievementnya dalam melakukan operasi. Jadi memang pada ovarium nggak bisa kita angkat saja kemudian kita tinggalkan residunya. Lebih baik mungkin tidak dioperasi. Oleh karena itu, algoritmnya sudah jelas bahwa untuk advanced stage upfront debulking surgery adalah dengan aiming at complete resections. Nah, kapan kita berikan yang adjuvan itu tergantung pada radikalitas sama patient fit. Jadi, apakah bisa resectable? Tapi bukan hanya itu saja, patient fitness juga menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa kita lakukan resectabilitas untuk mencapai optimal debulking atau no residual disease ataupun kalau bisa kita kerjakan tapi pasiennya tidak fitness, maka pemberian yang adjuvan kemoterapi disarankan 3 seri baru kita melakukan IDS. Ini juga pada NCCN guidelines pada stadium advance ya kita upfront surgery kecuali tadi unresectable disease atau pada pasien yang tidak fitness. Jadi ketidakmampuan atau ketidaklengkapan infrastruktur tidak menjadi halangan untuk melakukan upfront surgery. Kalau tidak mampu, maka sebaiknya pasien dilakukan dirujuk. Nah, ini adalah resectabilitas ya. Kalau kita lihat yang kuning, kira-kira masih bisa diresectable gitu. Tapi mungkin kita tahu akan mengalami kesulitan. Tapi ada yang merah ini. Nah, ini adalah hal-hal yang dimana biasanya kita sudah pasti tidak akan bisa mencapai no residual disease. Nah, pada pasien inilah, pasien-pasien ini kita berikan pemberian kemoterapi. Selain resectabilitas juga tadi surgical fitness gitu ya, albumin, usia, age, ECOG score, stadium kita lihat, bisa diresectable tapi usianya 90 tahun gitu ya. Maka kita akan memberikan neoadjuvant terlebih dahulu 3 seri baru kemudian kita melakukan operasi. Nah, pemberiannya adalah 3 weekly. Kenapa? Ya, jadi kita lihat bahwa satu cycle itu dia akan killing 99% cancer cell to log reductions gitu ya. Dan dalam waktu 3 minggu itu kita harapkan sel-sel yang sehat akan recovery sebelum kita memberikan kemo yang berikutnya. Apakah pemberian 3 weekly apa weekly nih yang paling bagus? Kalau kita lihat pada Kaplan-Meier ini sudah jelas bahwa ternyata antara pemberian 3 weekly dengan weekly saja itu tidak ada perbedaan nih AUC dengan dosis yang berbeda-beda ya kita lihat ya tidak ada perbedaan signifikan antara overall survival sama disease free survival antara yang 3 weekly dengan weekly kemoterapi kita lihat. Namun kita lihat bahwa pada pemberian yang weekly, walaupun overall survival sama disease free survivalnya tidak berbeda bermakna, namun kalau kita lihat pada Kaplan-Meier sebelahnya itu, morbiditasnya lebih tinggi pada pemberian weekly. Significant decrease the quality of life, seperti neuropatinya lebih hebat, fatigue-nya lebih hebat, social function yang menjadi lebih terganggu. Kita tahu efek samping dari platinum itu adalah memang salah satunya adalah di neuropati gitu ya.
Jadi rekomendasinya memang sebenarnya adalah untuk advanced stage ovarian cancer wajib diberikan adjuvan pemberian kemoterapi, diberikannya weekly sebanyak 6 siklus karena regimen Kapopak. Indonesia kayak gimana? Banyak kita menemukan ovarian tumor besar. Kalau di luar negeri nggak percaya. Kalau besar pasti jinak gitu ya. Kalau banyak, tapi di Indonesia enggak. Nah, ini hanya data saja. Ini hanya di RSCM. Ini juga untuk menginjus teman-teman dari hobi juga. Kita bisa loh membuat penelitian dari our own data gitu ya. Kita punya datanya gitu lah. Dan dari data yang ada, kita membandingkan antara progression free survival, disease free survival, sama overall survival, kita lihat memang sebenarnya tidak ada perbedaan antara primary upfront primary debulking dengan yang adjuvant. Walaupun mungkin memang ini kita termasuk juga yang achievement radikalnya mungkin cuma 40%, mungkin juga ya gitu ya. Nah, problem dengan neoadjuvan ini adalah berhubungan dengan platinum resistant, kemungkinannya dia difficulty in detecting residual cancer. Jadi kalau ada tumor, kita akan kehilangan chance untuk melakukan reseksi, di mana pada upfront kita bisa melakukan. Jadi kelenjar getah bening yang tadinya besar mengecil, nah, kita nggak ambil. Jadi kita kehilangan kesempatan. Enhancement daripada stemness ovarian cancer cell, kemudian induction of gain mutations gitu ya. Jadi memang kalau memang tidak ada perbedaan dari penelitian yang sekarang ya kita masih menunggu sebenarnya nih trust trial. Tapi saya lihat trust trial tuh arahnya memang upfront surgery sebenarnya dengan kemampuan no residual disease gitu ya. If there is no difference in survival, interval debulking surgery is not worth the wait. Jadi ya upfront surgery kecuali unresectable atau surgical fitness. Jadi ini nanti akan dibahas oleh Pak Rere, jadi saya nggak akan ngebahas gitu ya. Nah, ini adalah take home message-nya adalah ovarian cancer borderless disease, maka which underline the needs of systemic chemotherapy beda dengan spreading daripada cancer cervix. Pada yang early stage kita berikannya yang high risk kita berikan tricycle kombinasi paki dan karbo. Pada yang advanced stage kita berikannya adalah 6 cycles after kita melakukan surgery, kecuali pada unresectable disease atau surgical fitness-nya tidak terpenuhi. Baik, itu saja yang bisa saya kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Anggi waktunya. Ya, kalau kita dengar tadi barusan Dr. Anggi ya sangat jelas sekali ya dari mulai kemoterapi, surgery, kemudian kemoterapi, kapan diberikannya. Nah, itu nanti ya untuk diskusinya kita tunda dulu ya setelah Dr. Rere. Ya, sekarang kita dengarkan masukan dari Dr. Rere. Silakan Dr. Rere. Ya, masih di mute ya Dr. Rere. Ya, terima kasih Dokter Gatot. Sudah bisa didengar, Dok? Ya, jelas. Ya. Terima kasih Dokter Gatot. Selamat sore guru-guru besar, dokter sekalian dan teman-teman sejawat. Jadi saya akan menambahkan beberapa hal yang disebutkan Dokter Anggi. Mungkin hanya beberapa hal yang saya rangkum. Jadi prinsipnya kalau kita pengobatan pada kanker ovarian itu memang surgery dan dilanjutkan dengan kemo. Jadi prinsipnya itu. Jadi untuk teman-teman sejawat yang SPOG non onkologi harus memahami itu bahwa untuk pengobatan kanker ovarian itu adalah surgery dan kemoterapi. Di mana alasan kita nanti memberikan kemoterapi itu pertama itu yang disebut nanti namanya adjuvan, tadi sudah disinggung juga dengan Dr. Anggi. Jadi menghancurkan atau bagaimana kita mematikan sel-sel yang tidak tampak secara makroskopis waktu kita dilantik operasi, atau kita mungkin menyebutkan pemberian kemoterapi itu dengan nama neoadjuvan. Jadi kita akan berusaha mengecilkan tumor sehingga nanti kita bisa mengoperasi secara maksimal. Atau kadang kita nanya lanjut itu paliatif kemoterapi, mana tujuannya itu adalah mengontrol simptom atau gejala yang muncul pada pasien terutama pasien-pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut. Jadi kemoterapi itu biasanya
setelah surgery, tadi yang kita sebutkan itu mengurangi risiko dia kambuh. So kita sedang menyebutkan dengan angka kesintasan atau angka progressionnya. Kemudian kalau kita sebelum surgery tadi yang disebutkan bahwa kita supaya operasinya itu bisa lebih efektif sehingga target dia bisa lebih optimal untuk melakukan operasi. Atau kemoterapi itu kalau misal dengan kondisi pasien yang tidak unfit untuk operasi, maka kita akan melanjutkan kemoterapi. Jadi umumnya kemoterapi itu kita berikan satu secara intravena atau kemudian intraperitoneal. Di mana untuk kondisi intraperitoneal ini memang masih belum familiar atau mungkin belum terlalu sering. Terutama kalau di tempat saya di daerah, kami masih jarang untuk melakukan kemoterapi intraperitoneal ini. Di mana pemberian kemoterapi itu, tadi yang disebutkan Dr. Andi, antara 1 minggu atau 3 minggu. Dan bisa itu juga kadang beberapa kondisi pada setiap 4 minggu. Jadi ini pemberian kemoterapi bagian kemoterapi yang diberikan sebelum operasi, yang sering kita sebut dengan neoadjuvan kemoterapi. Ini biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang kita duga dengan kanker ovarium stadium lanjut atau 3C ke atas. Dari nanti misalnya kita setelah surgery, kemudian kita kemoterapi, atau misal kita kemoterapi, kemudian kita lanjutkan surgery yang disebut dengan interval debugging, beberapa kita kadang mengevaluasinya itu dengan kriteria RECIST. Apakah kita lihat nanti kalau misalnya setelah operasi dia akan complete respon, atau dia dengan partial respon, atau dia nanti dengan progressive disease, atau kadang kita bilang nanti dengan stable disease. Kemudian setelah kemoterapi ada nanti yang terbaru ini tadi di Dr. Andi di slide terakhir tentang targeted terapi. Jadi ini ditambahkan pada pengobatan kanker ovarium. Salah satunya itu contohnya obatnya adalah bevacizumab anti VEGF. Biasanya ini kita berikan kalau pada pasien kanker ovarium stadium lanjut yang kambuh kembali setelah kita lakukan surgery dan kemoterapi. Ini 2018 sudah di-approve sama FDA. Kemudian obat targeted terapi yang kedua itu adalah PARP inhibitor. Yang ini ada beberapa obat PARP inhibitor yang sudah mulai diedarkan. Yang pertama itu olaparib, kemudian rucaparib dan niraparib. Jadi prinsip kalau kita memberikan kemoterapi itu sebenarnya kita harus memahami sifat daripada si tumor itu. Jadi tadi di sini juga sama Dr. Anggi bahwa kanker ovarium itu umumnya kita bagi dua, epitel, non epitel. Di dalam epitel itu kita nanti bagi dua, tipe 1 atau tipe 2. Di mana tipe 1 itu sering kita sebut dengan low high risk, low risk, sedangkan tipe 2 itu adalah tipe high risk. Dan umumnya tipe 2 itu sering pada high grade serous, sedangkan tipe 1 itu low grade serous, endometrioid dan synovial. Di mana pada secara molekuler tipe 1 itu proliferasi indeksnya itu lebih rendah dibandingkan tipe 2. Sehingga pada tipe 1 yang dengan proliferasi yang lebih rendah itu sensitivitas terhadap kemoterapinya lebih rendah. Ya, kalau pada diharapkan kalau misalnya kita menjumpai kasus-kasus kanker ovarium yang tipe 1, kalau bisa kita operasinya itu operasi optimal. Karena nanti ajuvan pemberian kemoterapi pasca operasinya, itu responnya akan tidak begitu baik dibandingkan kalau pada pasien yang dengan indeks proliferasi ovariumnya lebih tinggi. Ini saya mungkin menyebut sedikit awal mulanya pemberian kemoterapi itu dari penelitian ICON dan ICON trial. Jadi dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian kemoterapi akan memberikan angka kesintasan yang lebih baik dibandingkan tidak diberikan kemoterapi. Di mana semua mayoritas subjek ini hanya dilakukan tindakan operasi TAH-DSO, bukan operasi lengkap yang merupakan surgical staging.
Kemudian bagaimana kalau untuk kemoterapi pada kanker non epithelial? Salah satu contohnya adalah stem cell. Ini kami di daerah juga paling banyak juga dijumpai kalau non epithelial. Jadi pada non epithelial ovarian cancer stem cell itu biasanya stadium 1 teratoma imatur. Selain grade 1 dan tumor biasanya akan langsung diberikan. Jadi kalau misalnya teratoma imatur grade 1 atau tumor, selain itu kita akan langsung memberikan kemoterapi adjuvan setelah pasca operasi. Kemudian bagaimana untuk non epithelial pada sex cold stroma? Jadi biasa kalau pada sex cold stroma tadi itu stadium 1A atau stadium di bawah stadium 1C itu biasa kita bisa observasi. Tapi kalau misalnya dia stadium 1C1, di mana stadium C1 itu artinya bila stadiumnya positif, kemudian atau tipe selnya yang buruk, pertama contohnya pada tumor sel bilidik, biasanya kita akan melakukan pemberian adjuvan kemoterapi setelah operasi. Ini itu aja Dokter Gatot yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi dari Dokter Astri. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih ya, sangat menarik sekali ya kita membicarakan kemoterapi ya. Memang kemoterapi ini sering jadi masalah ya, baik itu ke pasien maupun ke ini juga pemberi kemoterapi dokter ya. Nah, ini ada ini ya sebelum kita ini ada sebelumnya ada pertanyaan dulu dari audiens secara langsung. Kalau ini kita tunggu ya pertanyaan langsung. Ini ada dari Dokter Susana Suryadi ya di question. Selamat sore, Prof. Dokter. Terima kasih untuk sharingnya. Di center dia bertanya tentang pasien muda yang belum punya anak. Di center manakah yang bisa dilakukan fertility sparing untuk menyimpan ovarium sebelum diberikan kemoterapi? Ya. Jadi maksudnya ini ovariumnya disimpan ya, di freeze, dibekukan itu. Mungkin ya pertanyaannya ya. Atau ada cara lain ya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Dokter Anggi dulu ya. Mohon maaf tadi dok. Gimana dok? Ini apa ada pasien muda yang belum punya anak, terus habis itu Oh dia ini yang di ini ya. ya Hmm. ovariumnya apakah bisa disimpan di mana, di center mana gitu. Ya sebenarnya kalau pada eh, kita lihat dulu jenis tipe, mungkin nanti Pak Rere bisa nambahin ya karena Pak Rere yang jenis-jenis tipe dari kemo. Jadi memang kita kan platinum base. Jadi kalau kita melihat pemberian kemo itu ada yang spesifik pada siklus tertentu, ada yang unspesifik. Nah, platinum ini memang sifatnya unspesifik gitu ya. Nah, kalau kita lihat antara platinum, antara cisplatin sama siklofosfamid itu memang yang memberikan banyak kerusakan itu memang pada kelompok yang siklofosfamid gitu ya. Yang dulu kalau kita berikan, pernah ingat ya sebelum karbopakli adalah platinum, cisplatin dengan siklofosfamid gitu ya. Nah, sementara yang lainnya itu sebenarnya bisa kita supres fungsinya karena kemoterapi itu dia bekerja pada kerusakan DNA yang aktif membelah mitosisnya gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya kita bisa memberikan GnRH untuk menghentikan fungsi daripada ovarium pada saat kita memberikan kemoterapi. Dan kalau kita tidak memberikan kelompok siklofosfamid, biasanya dia akan kembali dengan baik pasca kita lepas pemberian kemonya. Nah, kalau ingin menyimpan gitu ya, itu kalau di RSCM sih ada di Inmeri ya, gitu ya. Jadi di bagian reproduksi, klaster reproduksi itu mereka sudah ada penyimpanan um, untuk apa ovarium, baik ovarium maupun korteks yang disimpan ya. Itu kalau di center kami gitu ya. Cuma memang kalau dilihat dari data yang bagus untuk disimpan itu sebenarnya adalah embrio gitu ya, dibandingkan dari ovarium ataupun ini. Namun sekarang sudah ada pengembangannya juga ya, Prof. Nao itu, Nao Suzuki dari mana Jepang. Jadi diimplankan kembali ke pasiennya pasca itu juga bisa gitu ya.
Mungkin itu sih dari saya. Mungkin dari Dokter Rere, silakan dok. Ya, silakan. Terima kasih, Dok. Jadi kalau di center memang harus penyimpanan ovarium itu memang harus di center ya memang ya, yang saya tahu memang kalau Jakarta di Himeri seperti Dokter Anggi bilang, saya belum familiar juga di center lain. Satu seperti Dokter Anggi bilang, kalau obatnya tidak berikan yang kita berikan kemoterapi itu tidak berupa perusakan jaringan terutama sel ovarium yang sehat kita tinggalkan, biasanya setelah pemberian siklus kemoterapi dalam kontrol rutin, kemudian dia nanti mulai untuk berusaha hamil, biasanya dia akan kembali ke suburannya, dok. Jadi beberapa obat kemoterapi yang tidak sitostatik terhadap sitostatik berat yang terhadap ovarium, biasanya dia akan kembali ke suburan, dok. Beberapa pasien kami yang di daerah ada pemberian kemoterapi yang memang golongan platinum sama golongan vaksin, itu dia kembali ke suburan dan terjadi kehamilan. Sekarang ada 2 pasien yang sudah hamil 7 bulan 8 bulan setelah pemberian kemoterapi. Ini sudah yang bisa saya tambahkan. Ya, tepat sekali ya tadi. Jadi kalau kita melihat kemoterapi ya yang tidak berefek ke jaringan seperti siklosporamid ya kita memang saat ini karboplatin dan apa taklit itu sudah cukup aman ya dari golongan taksan dan platinum. Ya, jadi kita nggak usah takut ya kecuali kalau dia ada radiasi dan kemudian itu tidak dilakukan eh, apa namanya transposisi ovarium ya terpaksa kita simpan. Tapi ini kita sampai saat ini ya belum pernah ya Dr. Anggi melakukan apa penyimpanan ovarium ya dan mengimplantasinya ya kembali. Ya ini memang sedang kita mungkin ya ini memang arahnya ke sana ya ke onkologi fertility. Itu nanti kita akan ke arah sana di mana pada wanita muda yang harus diradiasi, yang harus di ini ya di kemoterapi mungkin harus ke sana ya penyimpanannya. Tapi kita belum berkembang langsung ke arah sana ya. Itu aja ya. Jadi eh, memang cukup aman lah ya kalau kita melakukan kemoterapi untuk ovarium. Ya, saya kira itu ada pertanyaan lagi. Kalau yang langsung ada nggak ya dari audiens? Ini ada lagi ya permisi dok dari Dokter Intan ya. Dokter Intan menanyakan saat operasi SC tampak masa kistik, permukaannya rata, apa nih permukaan rata satu lokus tidak ada pelengketan ukurannya 5 cm. Jadi dilakukan kistektomi saat kontak ternyata SPA-nya low grade serous karsinoma ovarium. Bagaimana langkah selanjutnya dok? Apa harus segera dirujuk ke center untuk menangani kanker ovarium atau pasien menunggu masa nifas selesai baru dirujuk? Terima kasih dok. Silakan. Siapa dulu ini? Mungkin Pak Rere Dokter, kan tadi yang dokter Rere bicara ya kan? Icon One. Ya Pak gantian Rere. gantian. Ya, Icon One, Pak Rere, ya, silakan, monggo. terima kasih, dokter. Jadi ini definisi kistektomi mungkin memecahkan kapsul kitanya, dok ya. Berarti bukan tidak mengangkat ovariumnya. Dari kondisi ini aja kita sudah dapat ini berarti kan cairan keganasannya sudah menyebar, berarti minimal di 1C dengan tipe dia low grade serous carcinoma tipe 1. Tumor behaviornya tadi kan dibilang indeks toleransinya rendah. Biasanya kalau seperti ini kita akan lanjutkan dia untuk dianjurkan dirujuk ke center berikutnya karena ini kan sudah tipe 1C. Pilihannya apakah dia kita kemo dulu nanti baru kita lanjutkan complete surgical staging atau kita lanjutkan untuk operasi ulang untuk surgical staging. Karena kan tindakannya kalau pengertian saya kalau kistektomi itu hanya kapsul kita, berarti cairannya pasti ada spill di rongga abdomen. Dokter mungkin dokter Aki ada menentukan. Ya mungkin tambahan dokter Anggi. Jadi memang pada usia muda, kalau memang dia stadiumnya stadium 1 yang low risk, gitu ya. Pertanyaannya berikutnya lagi adalah perlukah kita melakukan operasi ulang atau surgical staging gitu ya.
Jadi kalau kita lihat di ICON trials gitu ya, jadi memang pada pasien-pasien pada stadium pada usia muda gitu ya. Kalau epitel itu memang sebaiknya ovarium yang mengandung kansernya itu kita ambil gitu ya. Bisa dengan laparoskopi gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian kemoterapi gitu ya. Tapi juga ada beberapa kasus pada saya punya kasus yang jemsel gitu ya antara kistektomi. Tentu saja kalau kita tetap kistektomi gitu ya kita kistektomi hanya kistektomi saja maka tentu saja angka rekarensinya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita mengangkat satu ovarium. Akan lebih tinggi lagi akan lebih rendah lagi kalau memang mengangkat dua ovarium tapi kan tidak bisa pada usia muda. Nah, itu pada ICON trial sudah ada bahwa pasien dengan stadium 1 incomplete surgical staging antara yang kita lakukan complete surgical staging dengan directly pemberian kemoterapi itu ternyata tidak ada perbedaan dalam survival. Oleh karena itu pada pasien-pasien dengan usia muda yang kita lakukan tindakan, kemudian kita dapatkan hasilnya ganas, dia adalah stadium awal low risk, maka directly kita memberikan kemoterapi. Jadi seperti itu. Lebih kurangnya apa? Lebih kurangnya adalah seperti ini. Sebenarnya paritas menjadi hal yang utama. Usia muda, kalau kita usia muda 30 tahun, anak 2 3 maka complete surgical staging akan lebih baik. Pada complete surgical staging, keuntungannya apa? Kalau dia memang stadiumnya 1, maka tidak perlu kita tidak perlu mendapatkan memberikan kemoterapi itu saja. Gitu. Tapi kalau misalkan para satu anak bayi gitu ya, di mana mungkin resiko juga eh, bayi di bawah 5 tahun ya mungkin masih pada tempatnya kalau memang pasien berkeinginan untuk eh, konservatif maka kita langsung memberikan kemoterapi eh, kemudian kita lakukan surveillance mungkin itu sih dari saya ya. Memang yang terbaik sebenarnya harus melihat dulu di PET scan atau di minimal MRI lah ya kita lihat memang kansernya hanya di situ dan tidak ada di tempat yang lain. Dan itu hanya berlaku untuk yang stadium awal gitu ya. Tapi kalau pada stadium lanjut, maka tata laksanya tentu saja akan berbeda. Mungkin itu sih, Dokter Gatot, kalau dari saya. Ya, ya sangat jelas ya. Jadi pasien muda pun kita harus tahu ya anaknya berapa ya. Apakah dia ada cukup tidak mengandung anak ya. Jadi kalau sudah tidak ingin anak lagi, masih muda pun kita harus operasi ya, ulang. Atau kalau misalnya dia ini dilihat juga ya, kalau tidak mau operasi kita MRI, kita periksa PET scan atau apalah ya untuk melihat penyebarannya. Kalau misalnya dia tetap tidak mau ya kita cukup kemoterapi ya, itu kemoterapi dan observasi ya, close observation. Ya jadi ketat ya itunya. Observasinya paling bagus memang itu kita harus melakukan complete juga staging ya tetanggi ya jadi lebih baik hasilnya dari penelitian-penelitian ya saya kira itu eh, kalau misalnya ada pertanyaan dari Dr. Intan ya kalau mau nambah pertanyaan bisa ya karena ini tidak sebutkan umur kemudian berapa anak di sini ya. Kemudian ada juga pertanyaan sebelumnya dok bertanya dok apakah oral kemoterapi dapat diberikan pada kasus kanker ovarium. Bagaimana efikasinya dibandingkan dengan kemoterapi IV atau intraperitoneal? Terima kasih. Ya. Penanya nggak ada nih namanya. Ya, silakan sekarang Dokter Anggi yang pertama Dokter jawab. Rere juga itu tadi itu Ya. Oh ya, bagian target terapi ya, target terapi nih. Ya, silakan Dokter Riri. cara pemberiannya ya Dokter Rere mungkin Dokter Rere dulu kali ya. Terima kasih, Dok. Jadi, jadi dari tadi slide yang saya sampaikan, umumnya pemberian kemoterapi itu adalah intravena, kemudian beberapa intraperitoneal. Kita tidak menganut kemoterapi oral, karena sediaan yang biasa kita berikan itu biasanya memang sediaan intravena dan memang sediaannya untuk pemberian intraperitoneal. Biasanya yang oral itu biasanya untuk pasien-pasien kemoterapi pada dokter-dokter bedah. Atau TTG ya mungkin ya. Iya, Ada juga. Oral ya, oral nggak ya? Nggak ada nggak, TTG oral. kita Ya. nggak ada PTG oral, Dok. Jadi uh, Ya, nggak kalau ada. ditanyakan efikasinya ya susah juga, Dok, karena kan biasanya umumnya regimen kita tuh memang intravena. Ya. Itu ada yang ini ya target terapi itu ya dok ya olaparib Ya, yang ya.
itu Oral. mahal sekali, ya sangat Itu mahal. bukan kemo ya, itu bukan targeted terapi ya, Dok terapi. ya. Iya, iya bukan. Ya Bukan. di kita memang kemoterapi itu ini semua ya dengan IV ya. Ya itu ya mungkin jawabannya. Kemudian ada tambahan ada Tanggi mungkin. Enggak sih, memang kita memang secara regimen itu sudah ada penelitiannya, bahkan dengan antara yang intraperitoneal dengan intravena itu memang lebih bagus dengan pemberian intravena ya. Jadi memang kita regimennya memang kebanyakan obat kemoterapinya adalah intravena. Mungkin itu sih ya dok ya. Belum ada pengembangan lagi yang kalau yang oral itu ya tadi yang colon cancer ya biasanya ya. Kalau kita Ya, kayaknya ada ya. ya. Sesuai dengan Ini ada regimen. pertanyaan lagi Oke. ya. Ya silakan. Ini ada pertanyaan dari Dokter Wirdayanti ya. Jadi mengapa bisa mengalami residu pada kanker ovarium stadium 2, stadium 3 4 ya? Apakah setelah dilakukan surgery dan kemoterapi? Jadi mengapa bisa mengalami residu mungkin progresif ya mungkin kata-katanya setelah dilakukan surgery dan kemoterapi lengkap. Siapa ini? Tadi ada operasi-operasi udah canggih sekarang. Hah? Mhm. Jadi pertanyaan tadi, kenapa kalau dilakukan operasi ada residu gitu ya? Mengapa mengalami residu mungkin kekambuhan maksudnya di sini mungkin ya progresif atau Bukan eh, kanker ya. stadium 3 dok. Bukan residu ya. Soalnya Hmm. kalau residu itu tadi ya lebih ke arah bagaimana penilaian dari awal. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, tempat-tempat mana saja yang memang kita kalau ada sebenarnya macam-macam ya. Cuman tadi saya nggak berbicara lengkap ya karena akan terlalu panjang. Kita punya Fagotti score, kita punya PCI index gitu ya. Eh, Macam-macam lah ya yang kita pakai. Tapi tadi yang saya kasih itu adalah yang merah-merah. Itu adalah memang tempat-tempat yang terutama yang keterlibatan di upper abdominal gitu ya. Kita eh, eh, yang kita pikirkan bahwa kita tidak bisa akan mencapai optimal debulking dengan zero residu gitu ya. Atau dari penelitian-penelitian tadi ya, ketidakmampuan seorang operator untuk melakukan operasi. Oleh karena itu memang tim itu menjadi sangat penting sekali tadi borderless gitu ya. Jadi kadang kita melibatkan urologi, kita melibatkan digestif gitu ya dalam melakukan operasi. Jadi memang itu satu ya. Kenapa ada residu ya itu tadi. Satu, kita salah memprediksi gitu ya, persiapannya kurang matang ternyata pada bagian tempat eh, yang sebenarnya kita sudah bisa prediksi tidak bisa diambil, tapi kita buka sehingga jadi ada residu. Tapi kalau kekambuhan sudah jelas tadi kenapa? Karena seradikalnya kita melakukan operasi, maka yang sudah masuk ke pembuluh darah itu tidak bisa kita halangin. Dan dalam operasi seradikal mungkin, tidak mungkin juga kita melakukan pemotongan pembuluh darah besar ya, Dokter Gatot ya. Kita potong aortanya atau potong ilmiahnya. Jadi memang di sini itu yang berperan sebenarnya adalah immunoediting ya. Jadi kalau kita melihat pada immunoediting itu memang fasenya ada fase eliminasi ya. Jadi memang semua yang sifatnya sel asing yang masuk itu pasti akan dieliminasi oleh sistem imun gitu ya. Begitu masuk ke pembuluh darah. Namun ada hal-hal yang memang bisa menyebabkan dia tidak tereliminasi banyak tadi. Ada stem cell gitu ya, slow cycling gitu ya. Sehingga dia pada fase equilibrium itu yang paling lama tuh Dokter Gatot tuh biasanya. Nah, sesudah pada fase equilibrium itu, nah kalau ada tempat yang bagus baru dia muncul. Nah, itu dia akan menimbulkan kekambuhan. Dan karena sifatnya sistemik, maka kekambuhannya mengikuti jalur pembuluh darah dia akan bisa muncul di semua tempat. Terutama tadi jalur-jalur yang sudah kita jelaskan. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kita kalau berhubungan dengan keganasan ya kita sudah berhadapan dengan resiko kekambuhan. Oleh karena itu, our first honeymoon seorang dokter onkologi itu adalah first treatment. First treatment gitu ya. Jadi memang pada first treatment pasien itu berhak untuk mendapatkan segala efek samping baik dari disease-nya apapun ataupun tindakan terapi yang kita berikan baik sifatnya operasi, kemo ataupun surgery. Tapi begitu kambuh
wah, udah berpikir 2 kali lagi untuk bersifat agresif. Itu Ya, dari saya, Dokter Gatot. ya terima kasih masukannya, Dokter Anggi. Ini masih ada 4 pertanyaan lagi, Dokter Anggi dan Dokter Rere. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya, itu ada wanita 29 tahun ya dengan berat badan 92 kilo, anak 1, tinggi badan 198, obesitas ya. Kemudian memiliki family history Seavarium dari ibunya. Pertanyaannya, kapan dilakukan screening dan screeningnya apa? Nah, ya Dokter Rere, ada family history. Mungkin ini maksudnya BRCA ya, positif atau lins, kalau lins enggak ya, BRCA-nya. Baik, dokter. Jadi kan kalau screening tadi itu berkaitan dengan genetik, itu berarti kan BRCA sama Lynch syndrome. Kalau sekarang memang sih kita sedang berusaha mengedukasi, terutama kalau di saya di daerah, mengedukasi kalau ada riwayat kanker dalam keluarganya ibu atau pamannya, payudara atau kanker kolon, kita anjurkan screening, yaitu cek genetiknya atau BRCA-nya sama Lynch syndrome-nya. Jadi kapan sebaiknya secepatnya. Jadi kalau dulu kan masih ingat kita booming sindroma Angelina Jones. Dia cuma BRCA-nya positif, dia langsung mastektomi, dia langsung angkat semua. Nah, itu karena ketakutan dia langsung angkat semua. Jadi kalau ditanya kapan sebaiknya, secepat mungkin. Kalau memang diketahui ada riwayat keluarganya kanker ovarian yang berkaitan tadi secara teori genetiknya BRCA kemarin situ. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, Dokter Anggi, karena ini Ya, penelitian-penelitian tadi sudah di sampai slide sana. yang tadi di slide awal ya ada ya Dokter Gatot ya, Ya, bahwa memang kanker ovarium itu tidak bisa di screening. Kanker yang bisa di screening itu cuma 2 di perempuan, serviks sama payudara gitu ya. Yang lainnya hanya bisa dilakukan deteksi dini. Karena apa? Karena letaknya memang di dalam. Karena tidak bisa dilakukan screening, maka memang rata-rata memang ditemukan pada stadium yang lanjut. Tadi sudah disebutkan, mau kita memakai CA125 alone atau mau pakai USG transvaginal alone, itu ataupun dikombinasikan tidak akan meningkatkan untuk mencegah kejadian kanker ovarium. Jadi memang screening ini memang kita tekankan memang pada kelompok grup yang tadi yang sudah dibicarakan, yaitu memang hereditary gynecologic cancer. Tadi breast ovarian syndrome, BRCA mutasi, sama Lynch syndrome, HNPCC atau mismatch repair mutations. Itu memang lebih ditekankan pada kelompok-kelompok yang high risk memang begitu ya. Nah, sementara yang lain tentu saja sign and symptom. Sign and symptom itu harus menjadi ini. Oleh karena tadi pada lini awal saya bilang pemeriksaan nggak cukup cuma inspekulus sama pemeriksaan pap smear saja. Harus melakukan pemeriksaan bimanual. Ada pembesaran, melakukan pemeriksaan USG. Nah, dari USG itu nanti kita menentukan apakah ini kemungkinannya jinak atau ganas. Dengan IOTA itu sangat mudah sekali ya, sangat membantu sekali untuk membedakan jinak atau ganas gitu ya. Adapun yang lainnya kita bisa pakai advanced imaging ya dengan MRI gitu ya. Mungkin memang lebih baik untuk melihat behavior atau keganasan dari pasien. Tapi kalau screening memang nggak ada ya Dokter Gatot sampai saat ini ya. Oleh karena itu kita inline nih stadium kita. Kalau saya serviks nggak inline, kita banyak advanced stage, yang lain mungkin udah nggak ada. Tapi kalau untuk ovarium di sini di negara maju itu sama rata-rata masih datang pada stadium 3C. Nah, kenapa itu tidak ada? Karena dengan screening yang berlebihan itu justru malah tindakan invasif yang tidak diperlukan itu malah jadi meningkat gitu. Jadi banyak yang melakukan laparoskopi berkista 4 cm gitu. Padahal hasilnya ternyata kista fungsional gitu ya. Jadi orang haid juga kadang kan CA125 juga naik juga ya Dokter Gatot ya. Gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati. Untuk screening memang tidak ada. ya memang ya. Jadi kalau misalnya ada yang hereditary family mungkin ya yang harus kita pantau setelah 40 tahun itu ya ke deteksi. Maksudnya deteksi itu bukan deteksi untuk itu tapi mengetahui lebih awal ya kanker itu stadium dini lah. Jadi kalau kita menemukan kanker ya lebih dini daripada kita didiamkan ya ke stadium lanjut. Jadi memang ada penelitian mengatakan 40 tahun ya dengan transvaginal sama USG atau dengan MRI itu bisa melihat kista. Begitu ada kista ya
lebih ini hati-hati ya gitu. Tapi sudah jadi kalau sudah jadi CA ya CA ya nggak bisa dicegah lagi. Hanya stadium dini lah ya masih bagus itu prognostiknya. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Udah. Selamat sore dokter. Sebelumnya terima kasih ya ini waktunya memang udah lebih ya. Bila ada pasien hamil kurang dari 4 bulan ya, kemudian ada curiga ganas, kapannya tepat untuk dilakukan operasi dan terapi kemonya. Nah ini sering kejadian. Ya, ya sekarang Dokter Anggi lagi. Baik, Dan nah lihatlah. ini ini keganasan pada kehamilan. Itu memang spesifik sekali gitu ya. Jadi memang kita untuk keganasan kehamilan itu satu lihat pasti usia sama paritas itu sekali lagi ya dilihat usia sama paritas. Jadi kalau misalkan usia dan paritas itu sudah tidak menjadi isu lagi, maka menentukan usia kehamilan itu sangat penting sekali. Jadi kalau teman-teman menemukan kista dengan kecurigaan keganasan, kita cut off point-nya itu sebenarnya adalah di usia 20 sampai 24 minggu untuk melakukan terminasi. Jadi lebih baik ibunya hidup bagus gitu ya. Kita tata laksana onkologinya kita kedepankan. Ini kalau paritas sama usia udah nggak. Tapi kalau di artinya apa? Segera kita menegakkan diagnosis gitu ya. Kita sudah bisa melakukan pengambilan dari ovarium itu pada usia kehamilan bahkan 12, 14, 16 minggu itu kita sudah bisa. Kalau ganas, maka pada trimester kedua kita sudah bisa memberikan kemoterapi. Gitu ya. Jadi memang kemoterapinya ini adalah aman untuk kehamilannya. Cuman harus ditentukan kapan kita akan melakukan terminasi. Juga tergantung dari kehamilan dan bayi maupun dari penyakit pada ibunya gitu ya. Tentu saja kita nggak akan menunggu saat mungkin ya. Minimal 35-36 kita cukup, maka kemoterapi akan kita hentikan 4 minggu sebelum kita melakukan terminasi untuk menghilangkan segala efek daripada pemberian kemoterapi. Jadi itu penting sekali Ya. sebenarnya untuk menentukan ini jinak apa ganas nih gitu ya. Tapi kalau udah di atas 24, tapi jangan sampai udah tahu dari awal dibiarin gitu ya, direncanakan akhirnya udah 24 minggu. Nah, maka kita mengharapkan oke kita bisa mengharapkan meneruskan kehamilannya, memberikan kemoterapi gitu ya, dan dihentikan 4 minggu sebelum terminasi. Mungkin itu sih Dokter Gatot. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Intinya jadi kemoterapi di trimester 2 nggak masalah ya. Kalau operasi segera ya kalau ganas kita ketemu ganas. Ya itu. Ini ada pertanyaan lagi yang penting. Jadi ada ibu dia mengalami torsi ya, kemudian dioperasi, diambil hasilnya jinak ya. Kemudian yang satu lagi ada diambil parsial ovarektomi, ternyata teratoma imatur. Bagaimana tindakan selanjutnya? Nah ini pertanyaan-pertanyaan menjebak ini. Kemo dok, kalau usia muda. Ya, mungkin dari Rere dulu. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kalau pertanyaan tadi satu kista torsi. Jadi kalau kista torsi Diangkat. itu diangkat, Dok, biasanya karena Hmm. dipertahankan juga biasanya sudah terjadi nekrotik pada jaringan ovarium yang tinggal. Yang kedua, kalau untuk partial dia ovarektomi ya hasilnya kan berarti kan stagingnya itu tidak lengkap, Dok. Jadi pilihannya tadi seperti tadi, Dok. Kita karena dia tipe teratoma imatur non epitelial, dia sensitif dengan kemo, kita kemo, Dok. Dan responnya Ya, itu akan lebih baik, Dok. ya, langsung aja di kemo aja. Karena kita nggak tahu nih stadium berapa. Kalau dia stadiumnya satu A ya, yang grade 1 ya bisa ya diobservasi. Tapi harus sudah stagingnya harus komplit. Ya. Pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak? Nih follow up. Ya follow up pasca surgery dan kemoterapi bagaimana dan berapa lama dok? Ya, siapa nih? Untuk Dokter Ranggi. Ya. untuk Ya. surveillance kayaknya cancer sama ya dok ya. Dalam 2 tahun pertama tiap 3 bulan. Kalau nggak ada keluhan ya, tapi kalau ada keluhan sebelum 3 bulan ya segera datang gitu ya. Jadi tiap 3 bulan, 2 tahun kedua sampai tahun keempat itu 6 bulan. Setelah tahun kelima itu bisa tiap tahun. Ya. Ya, jadi kalau nggak ada kekambuhan, soal 5 tahun ke atas tahun sekali ya. Itu yang paling penting. Tapi sudah operasi awal ya 3 bulan sekali. Ya, kemudian ini yang tadi ya. Ada lagi nih, enggak? Maaf dok, durasinya Ya. sudah. Oh ya, habis ya. Ya memang ada berapa banyak di ke bawah nih banyak sekali nih. Masih Iya, banyak. Ada. saya nggak nyangka yang nanya kamu jadi banyak ya. Saya pikir nggak ada pertanyaan. Ini dokter Anggi sama dokter Riri memancing pertanyaan.
Ya, jadi kita simpulkan ya kita dari diskusi kita hari ini ya. Jadi untuk peran kemoterapi pada kanker ovarium itu pertama tergantung stadiumnya dulu ya. Stadiumnya kalau dia stadium dini, kemudian di bawah 1C kita bisa observasi dengan syaratnya dia bukan yang high risk ya. Kalau dia high risk ya terpaksa kita kemoterapi seperti clear cell, kemudian hematur teratoma ya, yaitu kita harus segera di kemoterapi. Kemudian kapan dilakukannya ya itu eh, jadi siklusnya ya sebanyak 6 siklus ya. Kemudian kapan dilakukan kemoterapi? Kalau dia operasi stadium lanjut ya setelah operasi optimal kita berikan kemoterapi. Ada juga yang diberikannya yang khusus low risk apa tadi low grade ya stadium awal stadium 1 dengan high risk itu kita bisa berikan hanya 3 siklus ya kemoterapi. Kemudian kalau dia kira-kira operasinya nanti suboptimal ya atau tidak bersih atau kurang dari lebih dari 1 senti dengan apa pemeriksaan sebelum operasi kita bisa memberikan adjuvan kemoterapi 3 siklus ya kemudian dioperasi dan dilanjutkan 3 siklus kembali itu kemoterapi. Sedangkan dari target terapi sendiri memang kita sudah sampai ke sana untuk sebagai adjuvan ya jadi kemoterapi primer tetap ya kita berikan host lainnya, karbopakli atau yang lainnya, kemudian ditambah target terapi ya sebagai dan biasanya target terapi juga masih diberikan di stadium lanjut ya itu. Saya kira kesimpulannya itu dan terima kasih semua atas masukan-masukan dari Dr. Anggi dan Dr. Rere ya sangat bermanfaat ya. Dan juga dari para peserta yang sangat aktif ya, bahkan belum banyak nggak dijawab ya mungkin nanti dicatat sama Dr. Nisa ya, bisa di melalui WA saja Pri ya. Saya kira itu aja. Untuk selanjutnya kita serahkan ya kepada Dr. Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya. Kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber dan juga moderator pada sore hari ini yang join. Udah 500 peserta dan pertanyaannya juga banyak sekali yang masuk. Terima kasih Dr. Gatot, Dr. Anggi, Dr. Renardi. Mungkin beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini sudah 1 jam lebih 13 menit kita sudah berdiskusi. Beberapa yang dijawab ya, langsung di dijawab chat. Via chat ya. Sudah sampai kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi peserta ASHOGI. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini memberikan banyak manfaat. Dan sekedar info bahwa tadi banyak sekali chat-chat yang masuk menanyakan mengenai akses pelataran sehat. Jadi akses pelataran sehat itu akan dibuka oleh penyelenggara H+1 setelah acara ASHOGI berlangsung. Jadi mohon ditunggu karena akses itu akan dibuka sesuai dengan nama-nama yang sudah join di Zoom ASHOGI ini. Dan mohon agar peserta bisa mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa mengisi akun pelataran sehatnya sampai batas waktu maksimal 7 Juni pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Karena kalau tidak menyelesaikan dalam tenggat waktu tersebut, maka sertifikatnya nggak bisa diterbitkan. Baik, jangan lupa untuk kembali ikuti seri ASHOGI berikutnya dengan tema peran kemoterapi pada kanker serviks hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 15.30 dan saya tidak bosan-bosan juga mengingatkan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada 7 workshop dan simposium internasional. Untuk registrasi dan abstract submission sudah dibuka dan info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org dan early bird registration bisa dilakukan sebelum tanggal 1 2024. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan join seri ASHOGI pada sore hari ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube, begitu juga dengan seri-seri ASHOGI yang sebelumnya. Baik, sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada foto. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tip ya Dr. Gatot. Terima kasih Dr. Gatot, Dr. Anggi, Dr. Gatot.
bisa. Terima kasih. Pamit ya. Siap dong, makasih. Hatur nuhun.